Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo tim Marves, balik lagi di Marves Podcast. Dan di episode kali ini bersama saya Nili Hasni Rahmi, kita akan ngobrol-ngobrol sama jurnalis senior Mbak Sinta, atau dipanggil Mbak Juju ya. Iya. Kenapa dipanggil Mbak Juju? Jadi gini, kalau aku tuh dari dulu sebenarnya panggilan Juju itu kalau dulu tuh aku memang jenaka kelihatannya mungkin ya, dan kebetulan saya saya sangat mencintai budaya-budaya lokal seperti Sri Mulat gitu. Jadi makanya saya suka. Dulu awalnya sih cuma digoda-godain Juju, dan akhirnya Juju itu adalah istri dari founder dari Sri Mulat. Akhirnya udah dipanggil Juju sampai sekarang. Nah, kemudian itu menjadi kayak tameng saya. Begitu saya nongol di TV ini presenting, orang pasti ngelihatnya, "Ini orang kok serius banget." Tapi whatever you see on the screen itu tidak mencerminkan aku sesungguhnya. Jadi itu jadi tameng saya juga gitu. Jadi kalau lo lihat gue di layar namanya Sinta, tapi kalau lo ketemu sama gue aslinya gue Juju. Gitu. Dengan dua kepribadian yang sangat berbeda. Oke. Karena itu cuma skenario aja depan kamera ya, harus behave. Ya, dan kebetulan memang karena ya itu skenario harus behave, dan memang berita yang karena menyampaikan berita, jadi otomatis nggak mungkin beritanya sedih terus aku ketawa. Jadi menempatkan diri sedemikian rupa supaya sesuai dengan porsi dan tempatnya. Terus abis kamera off langsung ngelawak apa? Most of the time ya. Jadi nggak usah kamera off. Jadi kalau bawa berita itu kan kadang-kadang ada paket berita, ada VO. Kalau paket berita itu kan otomatis audio saya pasti ditutup. Benar. Itu udah langsung. Jadi memang kalau nih mungkin kalau merhatiin tadi pada saat belum on air pasti posisi duduk saya beda. Begitu nyala kamera nyala semua langsung berubah nih. Ini berubah, intonasi suara berubah, gaya gestur berubah. Itu memang kayak udah kayak terlatih lah. Begitu kamera on tek langsung berubah gitu. Nggak tahu ya, mungkin aku harus dapat piala citra gitu ya. Kenapa nggak jadi artis FTV aja? Udah bermohon kepada banyak orang, cuma mungkin nggak cocok ya, mungkin nggak ada peran yang cocok, antagonis sudah banyak. Berarti panggungnya emang udah di studio jadi berita. Jadi di berita aja. Oke. Ngomong-ngomong soal jurnalis senior, berarti sekarang di TV One ya? Iya, Dari tahun? Agak panjang nih ceritanya. Pokoknya saya berdiri lagi. Saya berada di TV One sejak TV One itu berdiri. Lama banget dong. Kalau umurnya TV One 20 tahun berarti itu 20 tahun. Untungnya TV One baru 14 tahun. Berarti saya di TV One selama 14 tahun. Tapi sebelumnya saya memang lulus langsung masuk TV juga, broadcast. Di zaman itu belum agak masih jarang orang yang mau masuk di TV. Bahkan saya harus meyakinkan orang tua saya bahwa this is my life, this is my journey of life yang I've been choose masuk TV. Dan kebetulan orang tua kayak mes itu TV kerjanya apa ya, itu masuk di tahun 2002 masuk di Trans TV. 2002 ya Beb. 2002 saya masih SD kebetulan. 2002 masuk Trans TV, kemudian 2 tahun berkarir di Trans TV, kemudian dikasih kesempatan untuk berkarya di RCTI. Dari RCTI 5 tahun kemudian saya dapat kesempatan berkarya lagi di TV One. Kebetulan di antara RCTI dan TV One tuh ada satu Global TV, tapi itu sih Kayak cuma sebentar ya, kayak tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar gitu. Terus zaman dulu katanya susah orang ke TV gitu. Padahal saya dari dulu pengen banget di TV. Gimana sih rasanya jadi news anchor, Mbak? Kalau news anchor rasanya, kan saya juga masuk news anchor semenjak di TV One. 2 tahun berkarya di TV One itu belum. Kemudian sebagai perempuan, seorang ibu saya hamil. Kemudian di challenge waktu itu, mungkin karena saya good looking ya. Iya, good looking sampai sekarang. Jadi waktu itu di challenge gitu, Ju bisa, waktu itu agak gemuk karena habis melahirkan. Ju bisa turun berat badan 10 kilo nggak? Gue kasih waktu itu 6 bulan gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya setelah di challenge itu 3 bulan kemudian saya turun 35 kilo. Jadi tiba-tiba brek langsung habis dan langsung masuk studio. Jadi saya agak beda sih perjalanan karirnya dibanding teman-teman news anchor yang lain. Biasanya pada dasarnya
kalau mau jadi news anchor itu dasarnya dari reporter dulu, dari reporter baru masuk di challenge lagi untuk masuk ke mana ke studio gitu. Kalau saya enggak, dari awal saya ini adalah program maker dari dulu dari Trans TV. Trans TV awalnya set designer, kemudian jadi tim kreatif, kemudian jadi produser, kemudian produsernya tuh bukan produser acara news tapi justru lebih ke entertainment. Saya dulu megang Idol 1 2 3 4 5. Terus udah gitu megang kayak panggung musik emas 1 2 3 4 5, itu 5 tahun selama di RCTI berkarya di dunia entertainment, bergaul dengan gemerlapnya ibu kota gitu ya. Tiba-tiba masuk ke TV One waktu itu masih ada dulu tuh tagline-nya adalah News, Sport and Entertainment. Aku bagian entertainmentnya. Terus ternyata begitu seiring berjalannya waktu dirampungkan menjadi News and Sport. Nah disitulah aku akhirnya berkecimpung langsung masuk di dunia sport yang sangat news yang sangat berbeda dengan entertainment. Dimana entertainment aku membuat sebuah gimmick atau membuat sebuah momen supaya orang lihat. Tapi kalau di news momen itu yang kita kejar. Jadi hal yang berbeda waktu itu culture shock juga karena waktu itu selama ini aku bikin gimmick. Aku bikin situasi sehingga orang itu melihat ke arah aku. Ternyata pada saat di news aku harus mencari situasi itu yang aku bawakan ke layar. Itu memang ada culture shock sedikit. Nah, dan kebetulan alhamdulillah banget aku tuh orangnya kan suka yang namanya challenge, new challenging. Jadi hidupku sangat dinamis. Mulai dari sekolah di mana, tiba-tiba kerjanya di mana, kemudian dalam pekerjaan itu kadang-kadang terlalu banyak dinamika yang aku hadapin. Nah begitu di challenge itu ya udah, aku sangat menerima challenge itu. Terus cukup nggak lama lah aku belajar dan kemudian udah langsung terjun ke sebagai news anchor. Nah yang menarik karena selama ini aku feeding orang. Feeding itu means kalau di news anchor kan ada program maker. Sebagai program maker kita harus menjaga program itu sesuai terahnya, sesuai jalurnya. Dan si news anchor ini adalah pion yang menyampaikan apa yang diinginkan oleh si program maker. Jadi di telinga kita tuh biasanya ada earpiece monitor earpiece monitor yang menyambungkan dengan program maker. Selama ini aku yang teriak, stop, lu ngomongin ini, jangan ngomongin ini, stop, lu ngomongin ini, abis ini lu tanya ke kiri, abis ini itu aku yang ngomong ke presenter. Aku tahu betapa annoyingnya aku pada saat mereka lagi ngomong nih kayak lagi gini tapi di telinga lo diteriakin. Tapi kita mukanya harus poker face. Begitu aku di situ semua teman-temanku bersorak. Stop lo ngomong ini. Terus begitu udah selesai, oh gitu ya Cong. Ya biar lo rasain kalau lo maki-maki orang seperti apa. Kerjaan gue balik gitu. Jadi itu ada sebuah challenge yang menurut aku yang aku akhirnya bisa menempatkan diri aku. Jadi pada saat aku kan aku ada 2 job di kantor sebagai produser dan juga news anchor. Itu sebuah program yang sebuah job desk yang berbeda. Jadi begitu aku udah di layar, aku udah tahu how to treat. Jadi orang yang di depan kamera itu juga human. Jadi mereka juga banyak melakukan kesalahan, banyak miss-nya, banyak blank-nya karena memang multitasking. Jadi disitulah pembelajaran itu terbentuk sehingga akhirnya jadilah seperti sekarang. Jadi emang menjadi news anchor itu suatu hal berkah buat aku sekaligus juga musibah. Musibah. Karena aku harus bisa menjaga muka yang begitu ekspresif menjadi muka yang begitu kaku gitu. Karena aku juga dulu kan ya karena bergabung dan suka banget sama yang lawak-lawakan yang ketawa-tawa gitu tiba-tiba dek. Dan jangankan orang lain yang takjub, maksudnya kok lu bisa gitu, aku aja juga takjub gitu, kok oh ternyata gue bisa nahan ketawa gue, nahan emosi gue. Kadang-kadang kalau kita wawancara orang nyebelin atau apa, kalau dulu kan lah pukul meja gitu, ya gak bisa kayak gitu, padahal corongku itu disampaikan sama orang lain. Jadi aku akhirnya bisa mengerti posisi itu, jadi lebih hati-hati jadinya untuk ngasih tahu teman-teman yang kalau lagi presenting gitu. Terus hal yang pernah Mbak Sinta lakukan salah, aduh harusnya tuh gue nggak boleh kayak gini gitu. Banyak. Karena kan salah ucap. Oh itu sering. Jadi itu wajar kali. Itu suatu hal yang wajar sih. Jadi ya namanya selalu aku tanamkan dalam kepala kalau lagi on air live yang udah terjadi kemarin.
yang udah terjadi berapa detik yang lalu itu udah lewat, nggak bisa lo rapiin lagi. Itu kalau live. Jadi ya kalau bisa zero mistakes, tapi kalau namanya manusia kayak slip of tongue itu biasa. Nah kalau kemarin sempat viral sih gitu kan, kalau dulu tuh kan ada kegiatan yang sekali lagi kami ingatkan pemirsa, jangan lupa Anda tetap menggunakan masker sambil ngomong sambil nyopot masker. Nah tiba-tiba nyangkut di anting dan menjadi gantungan, aku nggak bisa tarik. Dan itu aku udah pengen banget ngakak, udah pengen satu studio udah ketawa dan semua udah berdiri gitu. Jujur maskernya nyangkut, jujur masker. Sementara aku harus tetap berusaha. Itu sempat viral sih di TikTok gitu. Ntar deh kita cari ya. Diketawain, ada yang menghujat, dasar TV One memang beda gitu lah. Bukan TV One yang salah, orang yang nyangkut di anting gue yang salah gitu. Terus ada yang bilang bagus, memuji karena profesional mukanya nggak ini, walaupun udah mau kencing gara-gara mau nahan ketawa. Jadi itu salah satu pengalaman yang saat ini yang paling deket ya, itu karena human error aku sendiri gitu. Kalau yang ketemu orang banyak itu adalah pengalaman baik ya, karena dunia jurnalistik membuat peluang buat aku ketemu banyak orang. Benar. Terus menggali banyak informasi, kadang-kadang informasi yang belum terpublish kami udah tahu duluan gitu. Jadi itu adalah pengalaman baiknya, dan buruknya sekaligus juga menjadi pengalaman baik juga sih gitu. Pokoknya enak lah semuanya. Terus udah berbelas tahun jadi jurnalis, jadi news anchor, pasti udah sering ketemu banyak orang, pejabat segala macam. Yang paling amazed dan yang paling berkesan gitu buat Mbak Sinta, ketemu siapa sih dan wawancara siapa? Banyak sih, tapi yang paling amazed itu saya kan dulu kalau pernah nonton film Twilight, kalau dari dunia entertain ya maksudnya, tapi aku dari jurnalis, pernah nonton film Twilight, aku tuh tim Edward Cullen. Waktu itu si Kellen Lutz datang ke Jakarta, terus aku dapat kesempatan untuk wawancara Kellen Lutz, dan di situ aku bilang I'm Twi Moms. Twi Moms itu adalah komunitas Twilight yang pencinta Twilight yang ibu-ibu gitu. I'm Twi Moms. Oh, what team are you? I'm team Edward gitu kan. Sorry. Nggak apa-apa, karena kan memang timnya cuma dua, Edward sama Jacob. I'm team Edward. Oh, you are my sister now gitu, langsung dipeluk. Dan itu salah satu yang bikin aku happy, karena aku ketemu paling tidak dia adalah saudara dalam tanda kutip, idola aku. Aku suka banget waktu itu sampai sekarang sama Robert Pattinson. Itu kalau dari dunia entertainment. Nah, yang paling menyenangkan waktu itu sebenarnya ketemu Pak Menko. Pak Luhut. Deg-degan nggak tuh? Iya, jadi kan kalau tugas kami sebagai jurnalistik harus mengundang narasumber A1. A1 itu artinya adalah yang ya. Aku memang cukup dekat dengan, bukan cukup dekat, agak gampang punya akses untuk WhatsApp atau telepon para menteri atau para pimpinan daerah atau pejabat-pejabat, karena memang dengan menjual dalam tanda kutip TV One-nya, mereka tuh biasanya lebih welcome. Nah cuma waktu itu hari itu aku nggak tahu, aku lupa isunya apa, cuma ditugaskan aku waktu itu megang Apa Kabar Indonesia Malam, produser mengundang Pak Luhut gitu, LBP. Pokoknya lo cari Pak LBP. Aku WhatsApp, aku telepon berkali-kali sampai rasanya mau sakit perut gitu. Nggak dapet, cari yang lain deh gitu, siapa deh gitu, nggak dapet, sampai sesuatu ketika beliau datang media visit. Karena itu malam, jadi sedikit media visit. Nah Pak KI waktu itu order siapapun yang ada di newsroom masuk, termasuk aku karena aku ada di situ. Masuklah, terus beliau cerita, dan di situ mudah-mudahan beliau masih inget ya, karena waktu itu dia megang salaman gitu sama aku. Terakhir penutup ada yang bertanya, ya karena malam dan berisi cuma berapa belas orang, ya biasa krik-krik ya anak-anak kalau udah gitu, siapa duluan yang nanya. Biasa aku breakthrough dulu nanya. Pertanyaanku simpel, kenapa Bapak nggak pernah angkat telepon saya? Terus Bapaknya jawab apa dong? Kamu namanya siapa? Saya namanya Sinta Pak, tapi biasa anak-anak sini manggil saya Juju gitu. Nomormu berapa? Kamu yang punya nomor saya berapa? Yang ini Pak, coba kau miss call sekarang. Aku miss call, itu nomor saya Pak. Oke, namanya siapa? Sinta Juju TV One, aku bilang gitu kan. Iya, di save sama dia. Terus dia salaman, mulai besok kalau kamu telepon saya pasti angkat. Deal ya Pak, deal. Sampai sekarang nggak diangkat. Nanti kita main ke kantor deh. Nah, tapi itu adalah sebuah pengalaman bahwa
kadang-kadang hal itu berkesan buat aku gitu dan berharap beliau juga ingat gitu. Oke, terus kan Mbak Sinta juga udah enaknya dipanggil Mbak Sinta atau Mbak Juju? Bebas. Mbak Juju sering memproduseri program. Nah, yang paling menantang dan yang paling happy gitu menjalankannya program apa tuh? Kalau happy ya otomatis entertainment. Cuma entertainment kan everyone can do that gitu. Maksudnya begitu nyemplung pasti lo udah tahu apa yang menghibur karena lo pasti mencari sesuatu hal yang menghibur. Nah kalau aku sebenarnya ada hal yang saat ini aku suka banget karena waktu itu aku di challenge untuk bikin program talk show kesehatan. Which is waktu itu aku nggak tahu karena selama ini aku berkutat dengan dunia jurnalistik dan politik dan juga peristiwa yang ada di kantor. Kemudian di challenge sama kantor waktu itu sama Wapemret, lo kan memang kita ditunjuk ya, lo bikin program talk show kesehatan. Wah kayak talk show kesehatan kayak apa ya gitu, kayak gimana ya. Akhirnya gue browsing ke semua, nah akhirnya dapatlah namanya The Doctors. Terus aku present, gue pengen kayak gini bang, kayak gimana. Jadi gue maunya hostnya adalah dokter gitu. Terus lu bisa dapetin dokter? Ya nggak tahu, mudah-mudahan gitu. Waktu gue cuma dikasih 2 bulan untuk bikin program itu. Terus akhirnya aku datang ke maaf ya, aku datang ke UI. Soan sama UI dan kemudian akhirnya kerjasama sama Ikatan Dokter Indonesia, ketuanya Dokter Daeng waktu itu Dokter Daeng. Akhirnya dikenalin lah dengan beberapa pentolan-pentolaan dokter. Jadi ternyata dokter itu banyak banget spesialisnya, dikenalin sama mereka. Dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan CV dokter 2000 CV dokter cakep dan cantik dan ganteng itu untuk mendapatkan Si hostnya? 4 orang host dari 2000. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang program itu bertahan selama 5 tahun dan alhamdulillah juga karena program itu sebuah program yang tadinya gue nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, dan turn out 2 tahun terakhir menjadi sebuah program yang dinanti oleh masyarakat karena pandemi. Semua orang pengen tahu tentang kesehatan. Alhamdulillah program itu bertahan sampai sekarang dan itu adalah salah satu program yang menurut aku yang paling membuat aku puas karena selain aku bisa bikin program yang di challenge cuma 2 bulan, tapi program itu bisa memberikan manfaat yang banyak buat orang. Dari tadi kita ngomongin jurnalis, terus pengen tahu nih point of view-nya Mbak Juju, gimana sih ngelihat peran humas dalam satu organisasi nih, apalagi kayak kementerian atau lembaga, peran humas di pemerintahan sekarang tuh gimana? Kalau dari kacamata Mbak Juju? Dari kacamata aku sebagai jurnalistik atau seorang Sinta, humas itu kan namanya hubungan masyarakat. Sebaiknya adalah dari setiap kementerian atau instansi manapun harus menjembatani antara masyarakat dengan instansi tersebut. Cuma ada suatu hal yang perlu dibanggakan bahwa sekarang itu sudah sangat dekat melalui dengan digital. Yes. Jadi humas itu pekerjaannya, ranahnya bisa lebih luas karena digitalnya lebih jalan. Kalau zaman dahulu kala memang agak susah, kaku-kaku orang humas itu karena mereka tuh head to head langsung, ketemu muka langsung sama masyarakat yang kadang-kadang masyarakatnya tuh tidak bisa difilter. Bahasanya, orangnya, rasnya yang kadang-kadang berbeda. Nah kalau sekarang fungsi humas itu mungkin perlu disamakan antara peran digital humas dengan peran humanis humas yang dalam artian yang merangkul masyarakat. Jadi yang kemarin yang dilakukan sama humas-humas yang dulu aku bilang ke aku itu memang udah begitu aja sebenarnya harus dihadapi masyarakat, cuma mungkin ditambahin dengan informasi-informasi digital sehingga masyarakat itu bisa dengan mudahnya memperoleh segala macam informasi yang accessible gitu, bisa dibuka dari sosial media manapun atau digital yang kayak gimana pun. Jadi sekarang ini manfaatkanlah sebaik mungkin wahai para humas, manfaatkanlah era digital ini sebaik mungkin karena ini adalah pintu lain untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik dan benar sehingga apa yang diinginkan oleh instansi dan juga oleh masyarakat itu terjembatani dengan baik dan komunikasi serta apa yang diharapkan, perkembangan yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan. Oke, terus terakhir nih Mbak, kan era digital ini juga kita informasi masif banget, pasti ada sisi negatifnya nih. Kalau menurut Mbak, gimana sih humas untuk mengatasi hal-hal yang
yang nggak harusnya terjadi gitu di era digital ini, apalagi berhubungan sama media jurnalis gitu. Oke, nah sekarang itu kan PR terbesar semua media, semua instansi adalah berita hoax atau berita yang berkembang begitu liar gitu. Nah, humas itu fungsinya di situ, sehingga liarnya si berita itu tidak semakin membabi buta gitu. Jadi ada baiknya sekarang di era digital sekarang ini memang lebih transparansi sih. Artinya tidak perlu bilang kalau gaji gua berapa, itu kan nggak boleh. Tapi paling nggak apa yang terjadi di dalam bisa disampaikan di luar oleh masyarakat dengan kalimat-kalimat tertentu yang dalam hal ini bukan cuma memberikan informasi, tapi memberikan, kalau seandainya kekisruhan, memberikan ketenangan walaupun mungkin tidak menjanjikan. Kayak bukan kayak mungkin ada utang atau ada apa yang belum dilakukan pas macam. Mungkin bukan bahasa ini nanti kita akan bayar utangnya, cuma mungkin kita akan cari kalimat-kalimat yang ya dalam mungkin meta meaning ya, cuma membuat masyarakat itu menjadi calm. Jadi memang diperlukan komunikasi yang lebih baik, bukan yang straight to the point, tapi dalam arti yang bukan juga yang mendenial, tapi yang bahasa-bahasa yang lebih baik, sehingga humas ini juga dapat menempatkan dirinya sebagai jembatan antara instansi dan masyarakat. Dan di era digital apalagi seperti sekarang, memang si humas ini PR-nya agak banyak karena memang harus mencari informasi lebih banyak. Iya benar. Dan kalau berhadapan dengan orang banyak dan langsung gitu. Mungkin langsungnya bukan head to head, tapi by online dan online gitu. Jadi harus lebih pintar menggali informasi, apalagi informasi hoax. Dan memang ada baiknya humas ini bekerja sama dengan instansi media yang terpercaya, sehingga berita-berita hoax itu bisa digali ataupun diluruskan dengan baik dan benar dan terintegrasi dengan portal-portal atau instansi yang memang terpercaya atau terverifikasi. Dan tentunya bisa bekerja sama dengan baik. Iya dong, dan bertanggung jawab. Iya betul sekali. Nah itu dia obrolan singkat kita di Marves Podcast bareng Mbak Juju, Mbak Sinta. Boleh promosi programnya, harus nonton Mbak Sinta di mana? Oke, boleh. Kalau mau lihat saya menjadi seorang Sinta, silahkan nonton Kabar Pagi setiap jam 4.30, sampai bingung. 4.30 waktu Indonesia Barat. Itu saya biasanya di hari Senin, Rabu, sama Kamis. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tapi kalau Kabar Siang di hari Sabtu. Itu saya menjadi Sinta Samsul Arif. Tapi kalau mau lihat saya sebagai Juju, silahkan ikutin. Saya selalu live TikTok loh. Nah, itu saya tuh. Jadi kelihatan tuh orang-orang selalu lihat bahwa oh ini Juju, ini Sinta gitu. Oke, dan Mbak Juju di Marves Podcast seperti ini. Mbak Sinta nanti kita nonton Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Sama Sabtu di Kabar Siang. Oh, jangan lupa juga nonton program Hidup Sehat, itu produsernya. Nah, itu dia. Oke deh. Yaudah sekian tim Marves. Terima kasih sudah menonton Marves Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.